Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermelana Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Syah Kuala, program studi pendidikan geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 IPS. Materi yang saya ambil adalah dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Model pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu project-based learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, dipimpin dulu doa sama ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Cindy. Cindy kenapa? Sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit segera lekas sembuh. Udah siap untuk belajar? Siap. Oke, kita cek dulu nih kesiapannya biar tetap semangat sampai akhir. Kita ice breaking dulu. Coba boleh kalian sekarang berkelompok berdua berdiri. Jadi diamnya gini, perhatikan. Diamnya itu kan udah berdua. Ada yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Sekali lagi, satu kali lagi. Di hijau. Oke, sudah. Jadi konsentrasi dulu. Nah, sebelum kita mengulang materi, juga ibu pengen tahu dulu nih perasaan kalian hari ini seperti apa. Tapi jangan sebutin dulu. Ibu maunya, kalau ibu sebutkan bagaimana perasaan kalian hari ini, kalian menunjukkan dengan ekspresi yang ada di sini. Misalnya kalian happy, berarti kalian harus apa? Senyum. Oke, kita coba lihat ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang sedih, banyak yang excited. Oke, semoga nanti yang happy dan excited bisa membawa perubahan sama teman-teman yang sedang sedih. Bisa jadi ikutan. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajari, seperti biasa kita ada kegiatan. Siapa yang mau memberikan informasi yang kalian sudah baca dari media sosial tentang materi yang atmosfer yang terjadi di sekitaran hari ini atau sebelum-sebelumnya? Ada yang mau memberikan informasi yang kalian baca dari media sosial? Saya mendapat informasi ini dari BMKG, yaitu kondisi bumi kian mengkhawatirkan. BMKG ajak masyarakat kontribusi tahan laju perubahan iklim. Menurut BMKG, fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu dapat dimulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan reduce, reuse, dan recycle, menanam tanaman atau pohon, berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan hemat energi. Sekian informasi yang saya dapatkan dari artikel BMKG. Oke, tepuk tangan. Apa sih dampak dari cuaca ekstrim yang biasa kalian rasakan? Dampak yang aku rasain itu dingin. Aktivitas terhambat karena hujan terus-menerus, genangan air di beberapa titik di Sukabumi, bahkan ada yang sampai banjir dan longsor. Oke, sebelum kita bahas tentang ini, kita mulai dulu dengan materi yang sebelumnya kita pelajari.
Selain sepeda, kaktus, berapa kaktusnya? Oke. Nah, kira-kira dari gambar yang bergerak ini nih, siapa yang bisa menentukan akan mempelajari apa kita hari ini? Solusi perubahan iklim global. Oke, solusi mengurangi perubahan laju iklim global. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang fenomena dari pemanasan global, yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang solusinya. Bagaimana solusi kita untuk mengurangi pemanasan global. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Coba dibaca sama Putih. Mampu menganalisis peran pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim dan memilih dan merancang upaya yang relevan untuk mengurangi dampak perubahan iklim global dalam kehidupan sehari-hari juga mempresentasikan. Oke. Jadi apa yang akan dinilai hari ini? Jadi yang akan dinilai hari ini adalah tentang observasi keterampilan, kemudian ada diskusi presentasi, ada penilaian poster, serta penilaian kognitif. Yang perlu dilakukan sama kalian hari ini, kegiatannya adalah mengikuti pembelajaran langkah demi langkah dengan aktif, kreatif, dan bersemangat. Masih semangat? Masih. Oke. Kita lihat dulu video ini. Hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan gas sendiri yang disebabkan sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang menyelimuti bumi ini berfungsi banget buat tangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau nggak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya terasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak tentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990 sudah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini menyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU menyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 MW. Sungguh angka yang tidak sedikit kan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa. Maka dari itu, bijak dalam menggunakan listrik jadi salah satu langkah kecil buat kurangi pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang gak digunain kalau mau tidur, kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja udah bisa banget berkontribusi buat kurangi pemanasan global. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian lihat? Putih, apa? Oke,
disebabkan oleh gas rumah kaca. Oleh gas rumah kaca. Ada lagi? Raina? Gas rumah kaca itu manfaat bagi bumi untuk mengangkat sinar matahari yang akan turun ke bumi agar bumi tetap hangat. Tapi karena efek gas yang berlebihan menyebabkan suhu bumi meningkat yang disebut efek rumah kaca. Mau menambahkan? Jadi bukan hanya pemakaian listrik yang berlebihan aja, tapi juga ada penggunaan kendaraan. Ada yang masih berangkat ke sekolah pakai kendaraan sendiri? Udah bawa motor sendiri? Bisa. Jadi bukan hanya pemakaian listrik yang berlebihan aja, tapi juga ada penggunaan kendaraan. Oke, jadi salah satu untuk mengurangi pemanasan global itu adalah mengurangi penggunaan listrik, kendaraan juga. Terus apa lagi? Penggunaan listrik Ya, apa? memerlukan batu bara sebagai sumber energinya. Betul. Jadi semakin banyak penggunaan listrik, semakin boros juga pasokan listriknya. Terus artinya semakin banyak batu bara yang dibakar dan menghasilkan karbon dioksida. Oke, tuh. Nah, kemudian bagaimana upaya mengurangi laju perubahan iklim global? Dari yang sudah dijawab sama teman-teman kalian, dari yang Ibu sampaikan. Jadi bagaimana upaya mengurangi laju perubahan iklim global? Siapa yang mau jawab? Dik-dik, boleh apa? Tidak dalam menggunakan listrik, mematikan alat-alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Oke, bagus. Ada lagi? Arfan? Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan ganti sama yang ramah lingkungan. Nah, apa kira-kira yang ramah lingkungan? Sepeda. Sepeda. Arya, boleh. Mendaur ulang sampah atau menggunakan barang yang dapat dipakai berkali-kali. Oke, mendaur ulang sampah. Contohnya kalau mendaur ulang sampah menggunakan apa lagi? Sampahnya digimanain? Dibikin recycle. Oke, contohnya sampah apa? sampah plastik. Kertas. Plastik jadi apa? Bisa jadi bahan-bahan perabotan rumah tangga. Oke, kalau kertas? Kertas itu daur ulang kertas lagi. Daur ulang kertas lagi. Kalau untuk penggunaan barang yang berkali-kali kira-kira apa? Tas belanja. Nah, sekarang ayo duduk berkelompok. Silakan duduk membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Sudah. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah coba perhatikan. Sekarang Ibu membagi 5 kelompok. Setiap kelompok punya tema yang berbeda untuk mencari solusi dari fenomena yang terjadi. Contoh misalnya ada tentang fenomena kesehatan. Apa sih hubungan kesehatan sama perubahan suhu, perubahan iklim? Nanti kalian cari tahu bagaimana nih caranya agar masyarakat tetap sehat meskipun ada perubahan iklim. Kemudian misalnya nih daerah pesisir. Daerah pesisir itu kan sering terjadi abrasi ya. Tahu abrasi? Tahu. Nah, gimana sih caranya mengurangi abrasi? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Setiap kelompoknya boleh ambil LKPD-nya ke di dalam LKPD itu kalian tulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya. Yang kedua, di situ ada bagaimana perasaan kalian boleh dikoleksi. Nah, di halaman ketiga ada petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Hanya ada satu soal. Nah, satu soal itu yaitu mencari solusi. Nah, jadi solusinya nih menurut pemerintah itu seperti apa? Menurut masyarakat seperti apa? Dan nanti kalian simpulkan solusi yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi perubahan iklim itu bagaimana? Kan misalnya ini susah ya kalau misalnya Bu, dengan menanam kembali hutan yang dulu, kan berarti kita harus ke hutan dulu jadinya. Susah ya? Nah, jadi cari solusi yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Yang mudah yang bisa kalian lakukan tapi bermanfaatnya lama. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian membuat poster. Jadi setelah mengetahui solusi yang kalian dapatkan, ini sudah tahu solusinya seperti apa, silakan membuat poster. Ibu sudah kasih kalian Chromebook satu-satu
di setiap kelompok, silakan kalian membuat poster di Canva. Ya, bisa? Bisa. Nah, oke, ibu bagi dulu kelompoknya. Yang kelompok sama berarti kelompok tentang kesehatan. Kelompoknya Alvan tentang pangan. Yang pangan siapa? Pangan. Oke, Dinda tentang air tawar, sumber dan air tawar. Kelompok Fedia tentang ekosistem. Kelompoknya Fatima tentang satu lagi tentang pesisir. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, sebelum kita kerjakan LKPD-nya, perhatikan dulu tentang pembuatan dari Canva. Assalamualaikum. Ini ada contoh tentang poster, yaitu tentang perubahan iklim. Poster itu harus ada apa? Gambar. Apalagi? Ajakan, betul. Penjelasan boleh. Apalagi? Harus gimana sih kalau mau bikin poster warnanya? Cerah atau bagus? Harus menarik, betul. Ada lagi? Kreatif. Oke. Boleh sekarang boleh kalian mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Waktu mengerjakan LKPD-nya hanya 10 menit. Sisanya kalian mengerjakan poster. Bisa dipahami? Kita dikerjakan LKPD-nya sekarang dan juga posternya. Di situ ada sumber belajar yang ada barcode-nya di LKPD. Coba lihat dulu. Ada barcode di halaman ketiga. Ada? Nah, silakan kalian scan barcode-nya untuk mengetahui jawaban dari LKPD-nya. Jadi di situ ada pembahasan tentang fenomena-fenomena yang disebutkan. Jadi kalian bisa mengerjakan dari LKPD dari Burhan Ajari. makan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga itu ada menghirup udara segar dan menanam pohon. Yang keempat itu ada tidak keluar rumah ketika keadaan di luar tidak memungkinkan. Dan solusi
bagi kawasan ini. Keringan itu membangun bendungan di daerah yang berpotensi air. Udah, oke. Sekian penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama Dini mau ngejelasin poster yang kita buat, yaitu setiap tetes itu berarti bagi kita. Nah, di sini poster ini tuh ngejelasin apa aja tips-tips kita buat menghemat air untuk mengurangi pemanasan global. Nah, apa aja deh tipsnya? Yang pertama, mencuci dalam jumlah banyak. Yang kedua, hindari mandi berlama-lama. Yang ketiga, tidak mengabaikan buka bocor. Dan yang keempat, atur jadwal mencuci kendaraan. Nah, mungkin itu dia isi dari poster yang sudah kita buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipresentasikan sama temannya tentang apa aja? Tentang hemat air. Apa lagi? Pangan. Pangan dan kesehatan. Sama kesehatan. Jadi tadi kan kita bahas tentang kesehatan, kemudian pangan, terus juga air tawar. Nah, kalau menurut kalian nih dari versi kesehatan, cara yang biasa atau bisa kalian lakukan, kita lakukan untuk menjaga kesehatan di saat cuaca ini sering berubah-ubah akibat perubahan iklim. Apa kira-kira? Ngapain kalian kalau menjaga kesehatan? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan, apalagi? Minum air. Minum air putih yang banyak, apalagi? Olahraga. Pangan dan hasil hutan. Kira-kira nih cara menjaga agar stok yang kita konsumsi itu tetap cukup, ya. Dari misalnya apa yang bisa kita makan? Nasi dari apa? Berarti kalau ada padi harus ada apa? Sawah, air boleh, nanti air. Sawah dulu. Gimana cara menjaganya? Sawahnya jangan dirusak. Apa? Sawahnya jangan dirusak. Apalagi? Dirawat. Oke, nah, atau ada enggak yang waktu kecilnya daerah rumahnya masih banyak sawah, sekarang udah enggak ada? Ada. Dik. Ada lagi? Dinda. Ini. Nah, jadi apa sekarang sawahnya? Apalagi? Jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata. Jadi berarti salah satu caranya biar kita tidak kekurangan pangan yaitu dengan menjaga lahan. Oke, yang selanjutnya adalah tentang air. Jangan dicemari. Gimana biar tidak tercemar? Tidak membuang limbah sembarangan. Tidak membuang limbah sembarangan. Limbah apa biasanya yang biasa buang? Iya. Jadi bukan berarti harus hemat air nggak mandi ya. Iya. Tetap harus mandi. Siapa di sini yang suka mandi? Jangan dijadikan alasan menghemat air jadi tidak mandi. Dari yang sudah kita pelajari, yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian, nah, udah turut dari awal sampai kita mau ke penutup kegiatan. Siapa yang mau memberikan refleksi kegiatan hari ini? Referensi kegiatan ini diawali dengan pembahasan materi sebelumnya tentang perubahan iklim, adanya pemanasan global, efek rumah kaca, El Nino, La Nina, mulai dari pengertian sampai dampaknya. Dilanjutkan dengan upaya dari perubahan iklim tersebut yang dapat dilakukan oleh kita sendiri. Oke. Ada lagi refleksi kegiatan hari ini? Ini boleh. Materi tentang upaya dari perubahan iklim yang ada di Indonesia dimulai dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan kita sebagai pelajar. Oke, gitu. Jadi kegiatan refleksi hari ini intinya adalah mempelajari tentang solusi dari mengurangi perubahan iklim global. Oke. Nah, tadi sudah ada beberapa kelompok yang maju. Mari kita apresiasi teman-temannya yang sudah Sudah?
perubahan iklim sehingga perlu beberapa hal dilakukan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim. Mulai dari menurunkan kegiatan yang dapat meningkatkan gas rumah kaca. Oke, ada lagi? Boleh. Cara mengurangi laju perubahan iklim itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satu contohnya itu mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan, lalu juga menggunakan fasilitas tak bermotor seperti menaiki kendaraan umum dan juga bersepeda. Juga memaksimalkan pembangunan gedung agar tidak merusak alam sekitar dan juga mempertahankan lahan agar dapat mempertahankan keseimbangan ekosistem dan juga menanam lebih banyak pohon dan mengurangi limbah makanan. Oke. Nah, tepuk tangan untuk yang sudah menyimpulkan tadi. Kegiatan satu lagi sebelum penutup, dua lagi sebelum penutup, yaitu adalah evaluasi. Nah, jadi kalau tadi kan Ibu sudah menanyakan nih tentang materi-materi yang sudah dipelajari, materi apa yang akan dipelajari. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan evaluasi dengan scan barcode yang ada di depan. Boleh scan barcode-nya? Boleh. Di situ ada 5 pertanyaan materinya yang sudah dipelajari hari ini. Jadi, scan barcode. Sudah? Dikerjakan evaluasinya? Sudah. Oke, kalau sudah mengerjakan evaluasi, sudah keluar skornya? Sudah. Sekarang silakan buka classroom-nya. Di classroom itu ada soal penilaian diri. Silakan kerjakan penilaian dirinya di classroom, ya. Oke. Jika sudah mengerjakan AKPD-nya, sudah presentasi, boleh dikumpulkan AKPD-nya ke sama aja. Jadi kumpulkan AKPD-nya sama. Semua kelompok programnya kumpulkan AKPD-nya sama, nanti dia sama yang seperti itu. Kasih. Enggak ada. Enggak ada apa di kelas. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari tentang materi dari solusi perubahan iklim global. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan melaksanakan latihan sebelum mengikuti penilaian akhir. Nah, jadi nanti ada pelatihannya, latihannya dulu ya. Oke, saat keluar kelas sudah nggak ada sampah lagi, boleh di. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Siap. Oke, sebelum tutup dengan doa, silahkan cek lagi barang-barangnya, tidak meninggalkan sampah di kelas, ya. Periksa dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, boleh dipimpin doanya sama ketua kelas. Siap, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam.